Semua orang bilang cinta bisa datang dari mana saja. Tapi bagaimana jika hatimu justru tertarik pada seseorang yang terlihat sempurna, kaya, memesona, dan penuh pesona, hanya untuk menemukan bahwa semuanya hanyalah ilusi? Bisakah kau tetap mencintainya saat topengnya jatuh dan kenyataan tak semewah harapan? Namaku Dewi. Sejak kecil, aku terbiasa melihat ibuku menghitung uang di meja makan dengan dahi mengerut, dan ayahku mengeluh soal gaji yang tak pernah cukup. Dari situ aku belajar satu hal, uang memberi kenyamanan. Dan cinta? Aku yakin cinta sejati hanya tumbuh subur di tanah yang subur pula, dengan mobil mahal, jas elegan, dan jam tangan yang memantulkan cahaya lampu. Itulah kenapa malam itu aku berdiri di sudut ballroom hotel bintang 5 dengan gaun sewaan dan sepatu pinjaman, berharap bisa memikat satu dari mereka. Para pria berkemeja sutra dan tatapan percaya diri. Lalu aku melihatnya. Roy. Ia berdiri tak jauh dariku, tubuh tinggi, wajah tajam, senyum yang membuat dada sesak. Dia mengenakan jas hitam yang terlihat pas dan mahal. Tapi bukan itu yang membuatku tertarik. Caranya bicara dengan orang-orang, anggukan sopan, lalu sesekali tertawa kecil, semuanya menunjukkan bahwa dia bukan sekadar kaya. Dia elegan, berkelas. Terlahir di dunia yang selama ini hanya aku lihat lewat layar ponsel. Ketika matanya menangkap pandanganku, aku menunduk cepat. Tapi detik berikutnya, dia sudah di hadapanku. "Kamu sendirian?" tanyanya, dengan nada yang lembut tapi tegas. Aku mengangguk pelan sambil memasang senyum terbaikku. Baru pertama kali datang ke acara seperti ini. "Aku Roy," katanya, menyodorkan tangan. "Dewi." Tangannya hangat, jabatannya yakin. Dan malam itu, Roy menemaniku sepanjang pesta. Kami mengobrol tentang musik, film, bahkan bisnis. Meski aku tak benar-benar paham semua topik yang dia bahas, aku mendengarkan seolah aku juga berasal dari dunia yang sama dengannya. "Kenapa kamu datang ke acara ini?" tanyanya saat kami duduk di balkon, jauh dari keramaian. Aku menarik napas, berusaha jujur tanpa terlihat. Naif, karena aku ingin hidup yang lebih baik. Dan, siapa tahu, bertemu seseorang yang bisa mengubah hidupku. Dia tertawa ringan. "Setidaknya kamu jujur." Ketika pesta usai dan kami berpisah, Roy menatapku dalam-dalam. "Aku ingin ketemu kamu lagi." Dan, saat itu aku yakin, langkahku benar. Aku sudah memulai bab baru dalam hidupku. Bab yang dipenuhi cahaya, keindahan, dan mungkin cinta sejati. Yang belum aku tahu, kilau itu bisa saja hanya pantulan, bukan cahaya yang sesungguhnya. Hari-hari setelah pesta itu seperti mimpi yang terlalu indah untuk dicerna sepenuhnya. Roy benar-benar menepati janjinya, mengajakku bertemu lagi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi hampir setiap akhir pekan. Kami makan malam di restoran atap hotel, menyusuri jalanan kota dengan mobil sport berwarna perak, dan kadang hanya duduk berdua menikmati kopi di kafe yang terlalu mahal untuk ukuran penghasilanku. Tapi aku tidak pernah membayar apapun. Roy selalu menepuk kartu di meja lebih cepat dari pelayan datang. "Kalau kamu terus seperti ini, aku bisa lupa caranya buka dompet," candaku suatu malam. Dia tertawa pelan. "Biarkan aku memanjakanmu. Itu hal kecil untuk membuatmu bahagia." Dan aku tentu saja bahagia. Siapa yang tidak? Ini seperti masuk ke dunia baru. Dunia yang selama ini hanya kulihat di layar kaca, kini menjadi nyata. Roy tak banyak bicara tentang keluarganya. Setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab dengan singkat. Mereka tinggal di luar kota. Sibuk urusan bisnis. Atau, hubungan kami agak rumit. Aku tidak banyak menekan. Bagiku, yang terpenting adalah hari-hari yang kami lalui bersama, terasa seperti potongan film romantis. Lengkap dengan senyum menawan dan tatapan hangat Roy, yang membuatku lupa segalanya. Satu malam, saat kami duduk di sebuah restoran Jepang dengan interior yang nyaris seperti museum seni, Roy tiba-tiba menggenggam tanganku. "Dewi," katanya, "aku senang bisa kenal kamu. Kamu berbeda dari yang lain." Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. "Kamu juga," jawabku pelan,
Dia menatapku lama. Kamu tahu, aku sudah lama gak merasa seperti ini. Tenang, jujur, kayak aku bisa jadi diriku sendiri. Aku tersenyum meski ada sedikit rasa ganjil. Karena sejujurnya, aku juga belum benar-benar jadi aku sendiri di depannya. Aku masih berpura-pura tahu soal wine, pura-pura suka makanan mentah, dan pura-pura nyaman berada di tengah orang-orang yang hidupnya berputar pada saham, galeri, seni dan bisnis ekspor. Tapi aku berusaha, karena aku ingin jadi bagian dari hidup Roy. Aku ingin jadi perempuan yang pantas berdiri di sisinya. Lalu, seperti kilat kecil di langit cerah, satu kejadian menciptakan retakan halus dalam sempurna yang selama ini kulihat. Waktu itu kami hendak keluar kota. Roy menjemputku dengan mobil mewah seperti biasa, tapi entah mengapa ia tampak gelisah. Berkali-kali memeriksa ponselnya, lalu menelepon seseorang dengan suara pelan, hampir berbisik. Saat mobil berhenti di pom bensin, aku perhatikan plakat kecil di dashboard. Tertulis nama rental kendaraan mewah. Aku terdiam. Lalu cepat-cepat membuang pandangan. Mungkin aku salah lihat. Atau mungkin itu mobil temannya. Aku tak bertanya. Aku memilih percaya. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai mengganggu. Kecil, tipis, tapi nyata. Seminggu kemudian, kami bertemu lagi. Kali ini Roy tampak lebih murung dari biasanya. Saat aku tanya kenapa, dia hanya menjawab singkat. Banyak pikiran. Aku menawarkan pelukan, dan dia menyambutnya. Lama, hangat, tapi hampa. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa Roy sedang menyembunyikan sesuatu. Dan aku mulai bertanya dalam hati, siapa Roy sebenarnya? Namun sebelum pertanyaan itu sempat kutuntaskan, aku sudah terlanjur jatuh terlalu dalam pada senyumnya, pada sorot matanya, pada kebohongan yang belum kuketahui. Aku menatap layar ponsel selama beberapa menit, membaca ulang pesan dari Roy. Maaf Dewi, hari ini aku nggak bisa ketemu. Ada urusan mendadak. Itu sudah ketiga kalinya dalam 2 minggu. Roy yang biasanya antusias menemuiku kini berubah jadi teka-teki. Kadang hangat, kadang hilang begitu saja. Setiap kali kutanya, jawabannya menggantung. Urusan keluarga, pekerjaan, atau lelah. Tidak seperti biasanya. Aku mencoba mengabaikan, mencoba percaya. Tapi rasa curiga itu makin tumbuh, pelan tapi pasti. Lalu, semuanya pecah saat aku secara tak sengaja melihat Roy di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Bukan tempat mahal, bukan gaya dia. Aku sempat mengira salah orang, tapi cara dia tertawa, posisi duduknya, bahkan kebiasaannya memainkan sendok di tangan, tidak salah lagi. Itu Roy. Yang membuatku terpaku bukan hanya tempatnya, tapi penampilannya. Roy memakai kemeja biasa, bahkan agak kusut. Jam tangan mewah yang biasa ia pakai tidak ada. Tidak ada mobil sport, hanya sepeda motor tua terparkir di dekatnya. Aku bersembunyi, tak ingin dia tahu aku ada di sana. Beberapa menit kemudian, aku melihat dia berjalan ke arah belakang kedai, masuk ke sebuah ruangan kecil dengan tulisan, karyawan saja. Dunia yang kubangun pelan-pelan di dalam pikiranku runtuh seketika. Roy, bukan pria yang aku kira, bukan anak orang kaya, bukan pebisnis elit. Dia, karyawan? Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Marah? Iya. Bingung? Sangat. Tapi di antara itu semua, yang paling menusuk adalah rasa dikhianati. Selama ini, siapa yang sebenarnya dia perankan? Dan kenapa? Keesokan harinya aku menghubunginya, menyusun kalimat yang tenang meski hatiku berkecamuk. Roy, bisa ketemu? Dia sempat ragu, tapi akhirnya menyanggupi. Kami bertemu di taman kota, tempat yang terlalu biasa untuk pria seperti dia. Atau lebih tepatnya, pria yang selama ini dia pura-purakan. Waktu dia datang, dia tidak lagi menyamar. Tidak ada jas mahal. Tidak ada aura borjuis. Hanya Roy, dengan wajah lelah dan kaos sederhana. Ada apa? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya tajam. Aku lihat kamu kemarin, di kedai itu. Dia terdiam, lama, lalu menghela napas. Dewi, aku mau jelasin.
Aku harap kamu memang mau, karena aku capek menebak-nebak kamu itu siapa. Roy menunduk. Tangannya gemetar. Aku bukan siapa-siapa, Dewi. Aku cuma pegawai biasa. Aku kerja di kedai kopi itu. Shiftku sore sampai malam. Mobil yang sering kamu lihat, aku sewa dari temanku. Jam tangan dan baju juga pinjaman. Aku ingin marah, ingin menangis. Tapi suara Roy terdengar begitu tulus. Runtuh, hancur. Kenapa? Tanyaku lirih. Roy menatapku. Matanya sayu. Karena aku takut kamu nggak akan pernah lihat aku. Kalau aku jadi diriku yang sebenarnya. Aku tercekat. Keluargaku menekan aku buat nikah sama perempuan kaya. Buat memperbaiki status keluarga. Aku muak. Jadi aku pergi. Pindah kota. Dan ketemu kamu. Dia mengusap wajahnya sendiri. Kamu satu-satunya orang yang bikin aku pengen jujur, tapi aku terlalu takut kehilangan kamu. Jadi aku terus berpura-pura. Aku memalingkan wajah. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Selama ini aku percaya pada impian tentang cinta yang dibungkus kemewahan. Tapi kenyataannya, cinta itu datang dalam wujud yang paling tak kusangka. Roy melangkah mendekat. Aku tahu aku salah. Tapi aku cinta kamu, Dewi. Bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu yang sederhana, yang apa adanya. Tapi kalau kamu nggak bisa maafin aku ngerti. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya melihat Roy tanpa topeng, tanpa kemewahan, tanpa kepalsuan. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah aku benar-benar mencintai Roy, atau aku hanya mencintai bayangan sempurna yang dulu dia tunjukkan padaku, dan aku belum tahu jawabannya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Langit terasa lebih kelabu, dan setiap langkahku dihantui oleh suara Roy, pengakuannya, wajahnya yang terluka, dan kalimat terakhirnya yang menggantung di udara. Kalau kamu nggak bisa maafin aku ngerti. Aku menghindari cermin. Takut melihat bayangan seorang perempuan yang selama ini terlalu sibuk mengejar kilau, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati mungkin tak bersinar, tapi terasa. Aku juga menghindari ponsel. Pesan dari Roy masuk satu kali, pendek, sederhana. Aku tetap di sini. Kalau kamu masih mau bicara. Tapi aku tak langsung membalas. Tidak karena aku marah. Justru karena hatiku terlalu bising untuk bisa memilih. Dulu, aku yakin aku tahu apa yang aku cari. Pria kaya. Berpengaruh. Hidup mewah. Semua terbungkus dalam mimpi kecil seorang gadis yang tumbuh dengan lampu redup dan suara televisi dari tetangga. Tapi Roy mengubah segalanya. Dia bukan bagian dari dunia yang aku inginkan. Tapi anehnya, saat aku bersama dia, saat kami tertawa, di taman, saling menggoda saat macet, atau sekadar duduk diam di kafe biasa, aku merasa tenang, bahagia, bahkan lengkap. Lalu, apa artinya cinta kalau bukan rasa itu? Malam itu, aku duduk di kamar, memandang langit dari jendela. Bintang tak banyak. Tapi satu yang paling terang menarik mataku. Entah kenapa aku berpikir tentang Roy. Tentang keberaniannya mencintaiku. Bahkan saat dia tahu aku bisa saja meninggalkannya, kapanpun. Dan aku sadar. Cinta sejati bukan soal siapa yang bisa memberimu dunia. Tapi siapa yang bersedia membuka dunianya untukmu, meski kecil, meski sederhana. Besok paginya, aku berjalan kaki ke kedai tempat Roy bekerja. Dia sedang menyapu lantai, dan saat melihatku, tubuhnya seketika membeku. Aku mendekat, jantungku berdebar. "Hai," kataku pelan. Dia mengangguk. "Hai, aku mikir-mikir soal kita." Dia menelan ludah. "Aku nggak mau maksa kamu, Dewi." "Aku tahu," jawabku cepat. "Tapi aku juga tahu satu hal sekarang." Dia menatapku, tak berani bicara. "Aku jatuh cinta sama kamu. Bukan sama jasmu, bukan mobilmu, bukan jam tanganmu. Tapi kamu, Roy. Yang bercandanya receh, yang suka lupa matiin alarm,
yang bisa bikin aku ketawa di hari paling berat sekalipun. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku sadar, cinta yang sesungguhnya memang tidak perlu diselubungi kepalsuan. Ia cukup jujur. Aku pengen kenal kamu, Roy. Bukan sebagai si kaya dari pesta itu, tapi sebagai kamu yang sebenarnya. Kalau kamu mau, kita mulai dari awal. Dia tertawa kecil, antara lega dan haru. Mulai dari kopi gratis dan sepeda tua, aku tertawa juga. Dari situ pun aku nggak keberatan. Roy memelukku. Hangat, kuat, penuh kejujuran yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa sedang mengejar dunia orang lain. Aku merasa pulang